Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sidang jamaah rahimakumullah, Wahdah TV Pangkep yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceramah singkat ini dimulai, insyaallah kita akan mulai dengan salah satu kisah salah seorang khalifah yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah datangi oleh salah seorang ulama, Ibnu Sammak. Beliau mendatangi sang khalifah dan lalu bertanya kepada sang khalifah tersebut, Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Beliau bertanya, "Ya khalifah, bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini tidak memberikan, atau Anda tidak diberikan kesehatan Anda sehingga Anda tidak mampu minum pada saat ini. Anda merasa kesulitan untuk minum pada saat ini, Anda tidak bisa minum. Kira-kira maukah Anda menukar separuh dari kekuasaan Anda atau separuh dari seluruh isi dunia yang Anda miliki?" Maka sang khalifah dengan lantang dan menjawab, "Sungguhnya pasti akan saya lakukan." Lalu pertanyaan kedua, "Ya khalifah, bagaimana seandainya setelah Anda minum lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan Anda tidak mampu untuk membuang kotoran dari hasil minum tersebut, buang hajat, buang air kecil. Apakah Anda mampu memberikan setengahnya lagi dari harta yang masih tersisa Anda miliki di dunia ini, atau separuh isi dunia ini?" Lalu khalifah mengatakan, "Tentu saja." Sidang jamaah rahimakumullah, dari kisah ini dijelaskan oleh para ulama tersebut bahwasanya harta kekayaan dunia yang dimiliki khalifah saat itu tidak jauh lebih berharga dari sekedar minum satu gelas lalu dibuang setelahnya. Begitu nilainya, begitu rendah. Tapi begitulah nikmat yang kadang kita tidak syukuri. Sidang rahimakumullah, kenapa bisa seperti itu? Hal itu perlu diperhatikan bahwa sesungguhnya dunia ini tidak jauh lebih berharga dan akan jauh lebih berharga dibandingkan kesehatan yang kita miliki. Seseorang rela menukar dari seluruh hartanya, sebagian hartanya, untuk memiliki kesehatan yang jauh lebih baik. Seseorang yang mungkin bermasalah atau mengidap penyakit, misalnya penyakit kanker otak, lalu divonis harus mengeluarkan nilai uang jutaan rupiah, puluhan juta bahkan ratusan juta untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka jika orang tersebut mempunyai harta, dia rela mengeluarkan harta yang begitu banyak untuk kesembuhan atas penyakit yang dia derita. Itulah salah satu gambaran dari kisah tersebut bahwasanya nikmat kesehatan itu begitu berharga. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menyebutkan di dalam hadis beliau bahwasanya nikmat kesehatan yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sedikit manusia yang mau menghargai nikmat tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Nikmatani makbunin fihima katsirun minan nas." Sesungguhnya nikmatani, dua nikmat yang membuat manusia sering lalai atas dua nikmat tersebut. Fihima, dua nikmat tersebut adalah as-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Sidang jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kita singgung tentang nikmat kesehatan. Di awal tadi ceramah singkat ini kita telah mendengarkan bagaimana pentingnya sebuah nikmat kesehatan. Gambaran Harun ar-Rasyid, seorang khalifah yang terkenal, rela menukarkan sebagian hartanya untuk kesehatan apabila dia tidak buang hajat. Begitu juga gambaran di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu nikmat sehat itu begitu sangat penting, yang kadang manusia tidak mau menghargainya. Seseorang yang mungkin Allah takdirkan tidak mempunyai harta yang banyak, atau dia dalam keadaan fakir maupun miskin, kadang dia menganggap dirinya sebagai orang yang sangat-sangat miskin dan tidak mempunyai apa-apa. Padahal
Jamaah rahimakumullah, apabila dia mau menilai nikmat kesehatan tersebut, contoh saja dia bernafas. Seseorang yang mungkin mempunyai keluarga atau mungkin dirinya pernah masuk ke rumah sakit, lalu Allah menakdirkan dia harus dibantu pernapasan menggunakan oksigen. Nilai oksigen tersebut jika kita nilai dengan rupiah 1 detik, maka nilainya sangat besar. Apatah lagi sampai berjam-jam. Lalu bagaimana seseorang yang walaupun dia hartanya sedikit, Allah anugerahkan dia nikmat bernafas yang begitu banyak, maka sungguh jika dia mensyukurinya, dia menilai dengan rupiah nafas tersebut, maka sungguh dia semestinya menjadi orang-orang yang bersyukur. Sahabat wahdati fi rahimakumullah. Dan oleh sebab itu, bagaimana sikap seorang muslim yang baik dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada kesempatan ini kita akan mengambil 2 contoh salah seorang sahabat rahimakumullah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, sahabat yang mulia Abdullah bin Umi Maktum, yang disebutkan dalam sejarah beliau adalah seorang sahabat yang buta, muazzin, salah seorang muazzin Rasulullah SAW. Sahabat ini pernah mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan buta. Beliau menghadap Rasulullah SAW meminta uzur untuk diberikan keringanan. Oleh Rasulullah SAW tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Lalu Rasulullah SAW setelah diberikan penjelasan tentang sulitnya keadaan Abdullah bin Umi Maktum dalam keadaan tua renta, kadang tidak ada yang menemaninya berjalan ke masjid yang lokasi rumahnya dalam sejarah disebutkan lumayan jauh. Lalu Rasulullah SAW pertama menjawab dan mengizinkan sahabat ini untuk tidak berjamaah sholat di masjid. Di saat sahabat ini ingin kembali meninggalkan Rasulullah memanggil kembali sahabat tersebut dan bertanya, hal sami'tan nida, apakah kamu mendengarkan panggilan azan? Maka sahabat ini mengatakan, naam. Dia mengatakan, iya ya Rasulullah, saya mendengarkan azan. Maka Rasulullah memerintahkan sahabat tersebut untuk tetap melaksanakan sholat berjamaah walaupun beliau dalam keadaan buta dan sulit mendapatkan orang yang menemaninya ke masjid. Itulah salah satu gambaran bahwasanya dalam kondisi kesehatan apapun, jika kita mampu berangkat ke masjid, maka semestinya sebagai seorang muslim yang baik, dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Fisiknya kuat, matanya mampu melihat dengan jelas, badannya mampu berdiri dengan tegap, usia yang masih muda, tapi tidak sedikit panggilan azan sudah dikumandangkan, masih merasa berat mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih sulit mendatangi masjid-masjid yang telah dikumandangkan azan. Inilah salah satu bentuk tidak mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kesehatan yang miliki, dia tetap melaksanakan sholat berjamaah ke masjid, karena itulah sebuah kewajiban seorang muslim yang baik, kewajiban seorang laki-laki muslim yang baik. Dan contoh yang kedua, kisah dari sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Di saat beliau usianya sudah tua renta, sudah tidak mampu lagi secara akal manusia untuk melaksanakan panggilan jihad, tetapi saat itu khalifah mengumumkan panggilan jihad untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saat itu anak-anak dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari melarang sahabat tersebut karena usianya sudah tua. Dia sudah perang bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Tetapi saat itu dia usia sudah tua renta, tetap ingin berjihad dan menyampaikan sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yang mengatakan, infiru khafifan wasiqalan. Berangkatlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan as-siqal, dalam keadaan berat, dalam keadaan khafif, wasiqal, dalam keadaan ringan maupun berat. Begitulah semestinya seorang muslim yang sehat. Jika diberikan tubuh yang kuat, kebaikan apapun
perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan semestinya dia kerjakan. Apatah lagi dalam keadaan sulit pun dia wajib, semestinya apatah lagi dalam keadaan sehat dan lapang. Begitulah contoh dari dua sahabat yang mulia ini. Dan dari Rasulullah SAW pun telah dijelaskan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang nabi rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang yang maksum yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampuni. Tapi Aisyah menggambarkan bagaimana ibadah Rasulullah SAW di saat beliau sholat malam, digambarkan sampai kakinya bengkak. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Anda adalah manusia yang sudah jaminan masuk surga? Tiket surga sudah pasti didapatkan. Tetapi kenapa Anda masih bersusah-susah payah melaksanakan ibadah sampai kaki beliau bengkak?" Dan ini sebuah kalimat yang keluar dari lisan manusia yang terbaik. "Afala akuna abdan syakura?" Apakah saya tidak pantas menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah bentuk syukur yang hakiki, yaitu memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang kita miliki tidak menjadi penghalang, semestinya bahkan menjadi motivasi bagi kita senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk syukur yang paling benar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di saat fisik beliau masih kuat, kesehatan masih beliau rasakan, beliau melaksanakan ibadah semaksimal mungkin. Seorang nabi pilihan Allah pun ibadahnya sangat banyak. Lalu bagaimana dengan kita, seorang manusia yang tidak ada jaminan surga bagi kita? Kunci surga belum kita miliki, tetapi kita menjadi hamba-hamba yang malas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sedikit nasihat, bukan hanya untuk pemirsa sekalian, tetapi lebih utama bagi diri kami pribadi. Segala bentuk kesalahan itu datangnya dari kami. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu alaihi nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.